Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurwah Daniah dengan NIM 22040750179 dari kelas M228. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan terkait dengan materi apresiasi dan karya sastra anak dan materi puisi. Langsung saja, jadi sastra anak itu ialah bentuk penulisan kreatif yang ditujukan khusus untuk anak-anak, mencerminkan perasaan dan pengalaman mereka, serta dapat dipahami dan dinikmati sesuai dengan pengetahuan mereka. Dalam hal ini mereka ialah anak-anak. Di dalam karya sastra ini menempatkan anak-anak itu sebagai fokus utamanya tanpa memandang siapa pengarangnya. Dalam apresiasi sastra terdapat dua bagian, yakni apresiasi sastra reseptif dan apresiasi sastra ekspresif ataupun produktif. Yang dimana apresiasi sastra reseptif ini ialah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun berbentuk prosa. Sedangkan apresiasi sastra ekspresif ataupun produktif ini ialah apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaannya. Perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari usia 1-2 tahun, yang dimana ini berfokus pada rima dan permainan kata. Kemudian pada usia 2-7 tahun ini, anak mulai memahami struktur cerita maupun alur. Selanjutnya, pada usia 7-11 tahun, anak ini mulai dapat memberikan tanggapan yang fleksibel dan memahami sudut pandang cerita. Dan pada usia 11-13 tahun ini, mereka atau anak-anak ini mampu berpikir abstrak, bernalar logis, serta menangkap perbedaan minat antara anak laki dan anak perempuan. Selanjutnya, unsur intrinsik puisi, yang dimana puisi ini mencakup tema, rasa, nada, amanat, diksi, imajinasi, gaya bahasa, ritme, dan rima. Selanjutnya, unsur intrinsik pada prosa terdiri dari plot, penokohan, latar, tema, pesan, sudut pandang, dan konflik. Selanjutnya, unsur intrinsik dari drama itu meliputi unsur pertunjukan dan unsur cerita, yang dimana unsur pertunjukan ini terdiri dari pemain, pentas, sutradara, dan penonton. Sedangkan pada unsur cerita ini terdiri dari pewatakan, dialog, dan latar, dan alur cerita. Itu merupakan unsur intrinsik dari puisi, prosa, dan drama. Selanjutnya, adapun beberapa jenis sastra anak, salah satunya yaitu buku bergambar. Pembelajaran sastra anak ini pada anak sekolah dasar bertujuan untuk mengembangkan keterampilan pada abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, serta meningkatkan kepekaan terhadap masyarakat dan budaya. Di sini, guru itu perlu memahami sastra sebagai pengalaman dan bahasa, serta guru ini memiliki kriteria seperti memahami karakteristik peserta didik,
menguasai bahasa yang relevan, memahami kurikulum dan teori sastra, serta memiliki apresiasi sastra yang tinggi. Dan yang terakhir ialah adapun strategi dan metode pembelajaran sastra pada anak sekolah dasar ataupun di SD. Seperti ada beberapa strategi, salah satunya itu ialah berbicara. Sedangkan pada metode pembelajaran salah satunya itu ialah menyimak. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi apresiasi dan karya sastra anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan dari materi puisi. Jadi, puisi itu ialah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai dengan bahasa yang padat. Nah, menurut zamannya, puisi itu dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dengan puisi baru. Puisi lama ialah puisi yang terikat dengan aturan-aturan. Di dalam puisi lama ini, puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya, seperti mantra, pantun, dan masih banyak lainnya. Sedangkan puisi baru ialah bentuk yang lebih bebas dari puisi lama, baik itu dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Contohnya itu seperti puisi romans, himne, ataupun masih banyak lagi macam-macam dari puisi baru. Karya sastra menurut genre atau jenisnya itu terbagi atas puisi, prosa, dan drama. Dari bentuknya kita bisa mengenal yang namanya puisi terikat dan puisi bebas. Puisi terikat ini ialah puisi lama, sedangkan puisi yang berbentuk bebas itu ialah puisi baru. Adapun langkah-langkah untuk memahami makna dari isi puisi. Adapun langkah-langkahnya yakni yang pertama itu membaca puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, memahami arti lugas kata-kata tiap lirik dan bait. Yang ketiga, menambahkan kata-kata untuk memperjelas hubungan makna kata dengan dalam lirik dan bait. Selanjutnya, memahami makna simbolik atau konotatif. Yang kelima, memparafrase tiap bait. Selanjutnya, merumuskan makna utuh, dan yang terakhir mengungkapkan amanat puisi tersebut. Dan yang terakhir, adapun jenis puisi. Di sini jenis puisi dilihat dari segi pengungkapan maknanya itu terbagi menjadi dua, yaitu puisi transparan dan puisi diapan. Sedangkan kalau dilihat dari ragam penulisannya, puisi dapat dikelompokkan diantaranya puisi naratif, dan puisi deskriptif. Itulah tadi kesimpulan dari materi apresiasi dan kreasi sastra anak dan materi puisi. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya sampaikan tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.